여러분들은 전부 전도자이기 때문에요. 전도자의 첫 번째 미션입니다. Karena saudara adalah semua seorang penginjil, jadi ada misi pertama bagi seorang penginjil. 자, 이걸 알아야 기준이 있습니다. Saudara harus ketahui ini untuk memiliki standar atau tolak ukur. 우리가 뭘 찾는 기준이 뭡니까? Pada saat kita mencari sesuatu, apa standar kita, apa tolak ukur kita? 기다림의 기준은 뭡니까? Dan pada saat kita menunggu, kita harus 어떨 때는 menunggu dengan standar 도전해야 apa? 되잖아요. Dan kadang kita harus menantang 도전의 diri juga. 기준이 뭡니까? Dan apa yang menjadi definisi 바로 dari 하나님의 menantang diri 나라입니다. itu? Ini semua adalah kerajaan Tuhan. 네, 우리가 어디 갔을 때 왜 기다리는 거 하니까 이게 임하도록요. Pada saat kita pergi ke suatu tempat, buat apa kita menunggu? Supaya kerajaan Tuhan yang 가장 datang. 쉽게 보면은 렘드 7명이 다 그랬지만 첫 번째 렘드 요셉을 한번 보세요. Memang semua remnant yang ada di Alkitab lakukannya sama, tetapi coba kita melihat 노예로 Yusuf. 가면서 찾아낸 게 뭘까요? Pada saat dia menjadi seorang budak, dia mencari apa? 지금 하나님의 나라 이루려고 하는 세계적인 장소는 애굽밖에 없잖아요. Dia menyadari bahwa bagaimana caranya Tuhan mendatangkan kerajaan Tuhan, yaitu datangnya melalui Mesir. 최고 권력 있는 군대 장관의 집으로 갔어요. Yang lebih menakjubkan adalah dia pergi menjadi budak, tetapi dia masuknya ke rumah seorang yang begitu berkuasa di Mesir itu. Dia tidak langsung ngomong atau dia langsung bertindak, tetapi dia menunggu sampai kerajaan Tuhan datang. Yaitu standar kita itu, tolak ukur kita. 이제 이게 왕 앞에 서게 되죠. Dan ia menghadapi seorang 하나님 raja. 나라 이루는 겁니다. Yaitu pun kerajaan Tuhan yang 과감하게 datang. 가서 이제는 자기 인생을 이제 도전하는 거죠. Ya, dan pada saat waktunya sudah datang, ia langsung menantang diri, memberitakan tentang firman Tuhan kepada raja. 역사를 하는 거죠. Jadi melalui begitu banyak orang di seluruh dunia, 여기 안 보인다. kerajaan Tuhan telah datang. 기다리면 돼요. Kalau kerajaan Tuhannya tidak datang atau tidak kelihatan, kita tinggal tunggu saja. 행동을 해요. Tetapi banyak pendeta-pendeta bertindak dulu sebelum mereka melihat kerajaan 장로님들이 Tuhan. 그런 걸 이해돼요. 왜냐하면 뭐 살려고 하니까 뭐 몸부림친 건데 목사님들이 그럴 이유가 없어요. Kalau para penatuannya yang seperti itu, ya saya paham. Karena mereka berusaha untuk hidup sebagai jemaat. 세상에서 돈 벌어 교회도 섬기고 하니까 뭐가 없으면 막 뛴단 말이지. 그건 이해된다니까 나는요. Karena kalau jemaat, kalau penatua kan harus melakukan bisnis supaya mereka harus cari uang dan untuk memberi persembahan. Jadi saya paham. Tetapi masa pendetanya yang seperti itu tidak ada alasan sama sekali. 기다리면 되는 겁니다. Tinggal nunggu aja sampai kerajaan Tuhan 교인들이 또 datang. 알려주고요. Dan kasih tahu kepada jemaatnya juga. 이거 하라고 예수님이 특명을 준 거예요. Jadi untuk itu Tuhan memberi misi khusus, 감람산 아닙니까? yaitu berkumpul di Bukit Zaitun. 아주 그냥 특명을 주셨다니까요. Jadi Tuhan telah memberi tugas khusus kepada kita. 자, 흩어진 제자들, 이 선교사님들이 이 말을 못 알아들으면 생고생해요. Jadi para murid diaspora tidak menyadari hal ini, berarti saudara bisa menghadapi banyak penderitaan. 하는데 뭐 내가 뭐 하지 말아 할 수도 없고 그냥 말도 안 했는데 그것 때문에 고통당해요. 또 망하는 거예요. Jadi para misionarisnya katanya mereka mau bisnis di ladang misi. Ya saya tidak kasih komen apa-apa. Padahal itu bisa menjadi alasan untuk hancur. 이게 보여요. Kalau saudara melakukan 393, pasti saudara bisa melihat kerajaan Tuhan yang datang. Kalau saudara menikmatinya, berkat itu terlebih dahulu, pasti jawabannya akan datang. Jadi kadang kita hanya mengikuti saja kerajaan Tuhan dan melihat kerajaan Tuhan dan menantang diri. Dan melihat kerajaan Tuhan dan memiliki gambar sebelumnya. Sebelum kita pergi, sudah kita melihat bagaimana perjalanannya. Jadi tidak perlu kita merasa ya susah atau sukar.
Ya, jadi kalau misalkan ada orang yang berargumen berbeda dengan kita, ya biarin aja, dan kita juga tidak perlu untuk berargumen. 진리 아니라니까요. Karena apa yang dikatakan oleh orang lain, dan menurut aku apa yang benar itu semua bukan kebenaran. Kalau waktu berlalu itu semuanya akan hilang. Apa yang tidak akan berubah yaitu CVDIP. Kita melihat ini terlebih dahulu. 그래서 특히 흩어진 제자들은 어려움이 다른 사람보다 배로 있단 말이에요. Jadi untuk murid-murid diaspora, pastinya mereka memiliki kesusahan yang berkali lipat ganda. 성경에는 흩어진 제자를 통해서 모든 역사를 다 이루었어요. Tapi kalau Alkitab kita bisa melihat melalui murid-murid diaspora, Tuhan memberitakan firman. Yang paling utama adalah 환란을 인하여 흩어진 자들이. Kisah Para Rasul 11 ayat 19. Melalui penganiayaan yang dialami oleh Stefanus, orang-orang yang tersebar. 그리스도의 첫 번째 교육이 뭡니까? Jadi apa ajaran pertama yang dilakukan oleh Kristus? 마태복음 6장 7절에 기도 가르칠 때요. 하나님 나라 임하옵시며라고 기도해라. Yaitu di Matius 6 ayat 7 di sana mengatakan bahwa berdoalah supaya datanglah kerajaan-Mu. 전도할 때 하나님의 나라 천국이 가까웠다라고 전해라. Dan pada saat menginjil, beritakanlah bahwa kerajaan Tuhan sudah datang. Matius 10 ayat 7. 하시기 전에도 마태복음 12장에 처음부터 얘기했어요. Dan Matius 12 ayat 28 sampai 30 pun Tuhan sudah berfirman. 성령 임하면 하나님의 나라 임하였느니라. Kalau kuasa setan dihancurkan dan kerajaan Tuhan sudah datang, berarti Roh Kudus sudah datang. 예수님의 마지막 교육입니다. Dan apa ajaran terakhir Kristus? 사도행전이 아니고 요한복음 19장 30절에 다 이루었다 그랬어요. Yohanes 19 ayat 30, semuanya sudah selesai. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 너희는 가서 모든 족속으로 제자를 삼으라. Dan Matius 28 ayat 16 sampai 20 dan kuasa dari langit, dari bumi dan dari langit dan bumi sudah kuberikan kepadamu. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dan ajarkanlah mereka dengan apa yang kamu dengar selama ini. Aku akan menyertaimu sampai pada akhir dunia ini. Senantiasa. 그리고 감람산에서 또 말씀하셨어요. Dan di Bukit Zaitun, Yesus berfirman lagi. 나라의 일이 이루어지는 걸 40일 동안 설명했어요. Bahwa Yesus berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah selama 40 hari. 현장에 나타나도록 하는 게 여러분들입니다. Dan firman ini harus dinyatakan di ladang. Itulah peran saudara. 바울은 그 자리에 없었는데도요. 성령께서 알게 하셔서 사도행전 13장 1절에 12절에 하나님의 나라 임하는 일이 벌어졌어요. Paulus tidak ada di Bukit Zaitun, tetapi Roh Kudus yang berkarya supaya dia pun memiliki pemahaman yang sama sehingga ia dipakai oleh Tuhan di Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 12. 하나님의 나라 임하는 놀라운 일이 벌어졌어요. Dan kalau kita melihat Kisah Para Rasul 16, roh jahat diusir dan kerajaan Tuhan yang datang. 특히 하나님 나라에 관하여 담대히 석 달 동안 설명했다. Khususnya mereka memberitakan firman Tuhan begitu berani selama 3 bulan di Kisah Para Rasul 19 ayat 8. Jadi pastinya mereka akan menang. 여러분이 결론적으로 망대를 세울 때 참고해야 될 게 있습니다. Jadi kesimpulannya pada saat saudara membangun baptisan ada hal yang saudara harus pertimbangkan. 높이, 깊이, 넓이 빨리 봐야 돼요. Tingginya dan dalamnya dan lebarnya ini yang saudara harus lihat. 과거, 오늘, 미래 봐야 돼요. Dan juga saudara harus melihat masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. 또 옆에 사람 참고하고 아래 사람도 참고하고
위에 사람 차고야 돼요. Dan harus bisa melihat orang-orang di samping saudara dan juga orang-orang di bawah saudara dan orang-orang yang ada di atas saudara. Itu standarnya pada saat saudara membuat baptisan. 더 큰 기준은 흐름을 보고 흐름을 바꾸는 겁니다. Tetapi standar yang lebih besar adalah melihat alur secara besar dan mengubah alurnya. Kalau saudara mau mengubah alur, aliran, alur atau alir, saudara bisa melihatnya secara keseluruhan. 정말 이 복음 막는 사람이구나 할 때는 그 어떻게 해야 됩니까? Dan saudara, kalau bertemu dengan orang yang kelihatannya benar-benar menghalangi Injil, 복음 막는 사람일 경우는 싸울 필요 없어요. 흐름을 차단시켜버려요. kalau ada orang yang menghentikan atau menghalangi pemberitaan Injil, tidak perlu untuk berantem. 저수지는 말라 죽어버리는 거죠. Tapi ya blokir dia aja. 사람이 빠져 죽을 일이 없지. Dan harus menghentikan apa yang teralir dari dia. 더 좋게 말하면 우리는요. 저기를 살려야 되겠다 할 때는 이 생수를 물질을 그쪽으로 돌려주는 거죠. 그러면 살아나는 겁니다. Jadi fokusnya adalah siapa yang kita akan hidupkan, siapa yang kita akan hidupi. Jadi kalau misalkan ada orang yang lagi haus akan air, kita tinggal membuka alurnya teralir kepada orang itu. 제일 위에 높은 데 딱 세워야 그걸 사람들 보죠. Dan kalau kita mau membangun baptisan, ya memang kita harus taruhnya di tempat yang kelihatan bagi orang-orang. Jadi jangan sampai membangun baptisannya itu di tempat pojok, tapi harus taruhnya di tempat tinggi supaya orang-orang bisa melihat. Dan kalau kita melihat ke stasiun di daerah Dongdaemun, ya itu juga platform dan juga sekalian baptisan. Kalau tidak ada stasiun Seoul, ya apa yang terjadi? Tapi karena ada stasiun Seoul, semua berkumpulnya di sana. Jadi kita membuat baptisan di mana orang-orang pasti akan datang, pasti tidak walaupun terpaksa mereka datang. Jadi mari kita membuat baptisan untuk penginjilan. 그래서 흩어진 제자들의 가장 큰 답이 그 제자 찾고 파수꾼을 찾아 세우는 겁니다. Jadi jawaban terbesar yang dimiliki oleh murid-murid diaspora adalah menemukan murid dan membangun dia sebagai baptisan. 한두 명 세워놓으면요 열매가 계속 일어나요. Jadi yang penting saudara membangunkannya dan pastinya mereka akan 많이 세워놓으면 걱정거리가 계속 생기잖아요. dan pastinya akan banyak buahnya. Tapi kalau kita salah membangun orang, ya pasti banyak masalah yang akan terjadi. Jadi pada saat saudara berdoa 24 jam kan, jadi tidak usah terburu-buru. 다락방에는 일꾼 세워진 게 여러분 아시다시피 제가 세운 것처럼 보이지만 제가 세운 거는 거의 하나도 없습니다. Dan kalau saudara melihat organisasi Darapang kita dan juga asosiasi kita, ya kelihatannya saya yang membangun orang, melantik orang, tetapi sebenarnya saya tidak ada hubungan sama sekali. Karena kalau mereka dilantik oleh ya bukan saya hanya bantu dengan doa. 하는 이유가 이제 237에서 망대 세우는 일을 할 거거든요. 그거는 이제 아무나 툭하고 세우려고 그런 안 할 겁니다. 좀 확실한 전도할 수 있는 제자들을 세우는 겁니다. Mengapa saya menceritakan hal ini? Karena kami sedang melakukan proses untuk pembangunan 237 center. Tapi kalau untuk 237 center ini saya tidak mau sembarangan. Tetapi saya akan melantik satu persatu. Jadi saya kepikiran untuk membangun guru-guru dulu untuk anak-anak remnant. 흩어진 제자는 언제든지 기준을 여기두세요. Jadi murid-murid diaspora selalu milikilah standar pada ini kerajaan Tuhan. Mari kita berdoa. 지금도 역사하시는 하나님 앞에 언약 잡고 모이게 됨을 감사드립니다. Terima kasih karena pada saat ini pun kami berkumpul dengan membawa perjanjian di hadapan-Mu yang hidup sampai saat ini. Biarlah di tempat kami berada, kerajaan Tuhan datang kepadanya. 하나님의 나라 임하게 하옵소서. Biarlah pada ibadah hari besok kerajaan Tuhan yang datang. 설교 준비하는
모든 주의 종들에게 하나님의 나라 임하게 하옵소서. Biarlah semua hamba Tuhan bisa Yesus Kristus iram으로 bisa mendatangkan 기도하옵나이다. kerajaan Tuhan pada ladang mereka. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.